Tapi setidaknya pemerintah pusat tuh udah ambil alih, suntik dana kan tuh dari pemerintah pusat. Pasar udah roboh, dibangun lagi sama dia orang. Iya, itu udah termasuk badan usaha milik negara itu mungkin. Lalu apa actionnya? Ditindak dong. Jangan omon-omon doang, kata Anthony Gozali. Ya inilah, baru nak ditindak. Kasih kepercayaan kepada pemerintah Indonesia. Inilah contoh rakyat Indonesia yang tidak optimis dengan pemerintah Indonesia. Pasti ada yang balas nanti itu, keluar dari negara Indonesia. Badan usaha milik daerah kita ada 1057. Hampir separuhnya bleeding. Bleeding ini mungkin berdarah ya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman yang nggak capable, kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Singgung carut marut badan usaha milik daerah. Bakal bikin SE dan stop yang sudah tak bisa diselamatkan. Mendagri Tito Karnavian berbicara mengenai masalah dialami badan usaha milik daerah. Tito mengatakan hasil asesmen sebagian BUMD dalam kondisi mengkhawatirkan alias terancam bangkrut. Pemicunya karena pengelolaannya tidak sesuai aturan. Ex-Kapolri ini mengatakan KPK sudah paham mengenai modus operandi yang dilakukan oknum pemerintah daerah di BUMD. Ia mengatakan Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran agar tidak perlu menyelamatkan BUMD yang terancam bangkrut. Tito meminta kepada seluruh kepala daerah agar betul mengelola BUMD dengan baik. Ia ingin mereka bekerja di BUMD adalah orang-orang yang benar memiliki kemampuan, bukan titipan. Iya, sekarang nih Justip ini beda, sudah marak keberadaannya di Indonesia dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia nih. Kau ini harus kasih tahu dulu, Justip tuh apa benda? Jasa titipan. Apa benda yang dititip nih? Badan usaha milik daerah nih memang banyak titipan-titipan. Titipan orang dalam, bapak si ini, titip makcik si itu, titipan abang si itu. Kerja tak ada yang betul, akhirnya badan usaha milik daerah nih rugi. Tapi dah bersyukurlah, Mendagri dah memperhatikan itu. Justru aku setuju sama Mendagri tuh. Dia dah melihat kebobrokan BUMD tuh dekat Indonesia. Yang titipan-titipan segala macamnya ini dah musnahkan aja. Kalau nak bangkrut-bangkrutlah sekali. Tapi kan biasa pemerintah-pemerintah nih beda. Yang nak bangkrut-bangkrut nih kan biasanya diselamatkan dengan pemerintah. Suntik dana lagi supaya badan usahanya ini tetap berjalan. Tapi buktinya Mendagri tuh nak suruh stop aja yang BUMD nak bangkrut nih. Kalau di Malaysia BUMD ini dicakap apa ya beda? Buat korang warga Malaysia, BUMD dekat Malaysia ni apa benda? Kalau dekat Indonesia ni, BUMD dengan BUMN ni arti dia badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Kalau misalnya daerah dia punya. Kalau misalnya negara yang punya. Pemerintah pusat lah yang punya. Kalau dekat Malaysia apa namanya? Komen dekat bawah. Kalau dekat Tanjung Pinang nih kan banyak beberapa BUMD yang udah bangkrut. Sekarang nih kalau tak pandai mengelola pasti bangkrut lah, Kau tanya aku BUMD di Tanjung Pinang yang udah bangkrut tuh apa aja? Apa? Sebut kalah. Ya sekarang kan di pasar yang dah roboh tuh kan dulu BUMD yang udah bangkrut beda. Weh, tapi sekarang ni dah dibangun lagi dengan pemerintah pusat. Dah jadi pasar Engku Puan apa lah aku lupa. Tapi pasar Encik Puan Perak nih belum maksimal, belum optimal dia. Tapi setidaknya pemerintah pusat tuh udah ambil alih, suntik dana kan tuh dari pemerintah pusat. Pasar dah roboh, dibangun lagi sama dia orang. Iya, itu udah termasuk badan usaha milik negara itu mungkin. Hahaha, BUMN juga gitu kali, kata Broro NDM. Dijawab sama Gal Satriana, 10 tahun ngapain aja menterinya. Dijawab lagi sama Pandika Muredi, periode sebelumnya beliau ngapain dah? Kenapa baru now? Dijawab lagi tuh sama Bang Den. Wakakakakak, Mas Fufu Fafa juga gitu, sudah mendarah daging. Contohkanlah para elit. Langsung gambar badut. Kalau aku justru mendingan kita kasih aja peluang biar BUMD ini rugi. Itu ada anak yang dititip jadi wakil melalui MK nggak disinggung, kata Nanda Gusra. Oh, ini konteksnya sudah berbeda ya ini ya. Kita harus fokus ke masalah BUMD yang sudah bangkrut. Berapa banyak BUMD di Indonesia yang sudah bangkrut gara-gara banyaknya titipan-titipan. Tapi yang tadi tuh ada yang jawab, Yang jawab AR Yuda. Katanya gini, benar, di sono dia ngasih contoh, tapi malah nyalahin di daerah yang ngikutin. Terus ada lagi yang jawab, Fandi Ramadan. Bang, jangan langsung diulti lah, skill 1 atau 2 dulu lah bang. Nah sekarang kan masyarakat nih contoh pemerintah pusat. Pemerintah pusat buat apa ya rakyat mencontoh. Kalau pemerintah pusat titip-titip, pemerintah daerah pun titip-titip. Masalahnya, sampean bisa nyanggah nggak 58% suara yang milih dia? Apa iya mereka milih cuma karena wowonya? Di negara ini yang penting kita bisa buktikan. Aku sendiri
Jadi heran pas lihat hasil keliling masing-masing kelurahan, suara Wowo Gibran menang jauh. Apa iya suara sebanyak itu disuruh begitu aja? Masalahnya kita bisa nyinyir tapi nggak bisa buktiin, kata Fajar jualan. Nah sekarang nih, kok kamu belum move on? Move on dong. Sekarang ini konteksnya BUMD banyak yang rugi, bukan masalah pilpres lagi. Next. Ini sarkasnya ke mantan bos ya, kata Afif Valia. Ya sekarang dia ngomongin siapa? BUMD atau bos lama dia? Loh, bukannya dari setelah Soeharto lengser udah begitu? Kok baru ngomong sekarang, kata Kapten Americi. Ya tak apa-apa, sebagai pengingat rakyat Indonesia. Lalu apa actionnya? Ditindak dong, jangan omon-omon doang, kata Anthony Gozali. Ya inilah, baru nak ditindak. Kasih kepercayaan kepada pemerintah Indonesia. Bilang seperti itu di depan Prabowo coba, kata Ningsih Nurhati. Dijawab sama Kumpris. Ponakannya Prabowo jadi wakil menteri, terus kakaknya sering ngurusin urusan pemerintah. Tak berani sih aku rasa dia ngomong depan Pak Prabowo. Lah lihat dulu kepalanya, kan kepalanya ngasih contoh, jadi diikutin lah sama bawahan-bawahannya, kata Arvo. Dijawab sama Wella, kepala lurah. Ya kan emang kayak gitu sekarang. Pemerintah pusat buat apa, pemerintah daerah teruskan. Yang normal di pemerintah pusat sangat normal juga di pemerintah daerah. Waktu jadi menteri Jokowi kok diem pak, kata Jauhead Drakul. Nah ini ada kemajuan berarti semenjak menjadi menterinya Pak Prabowo. Sebagai negara apa solusinya? Sepertinya dari sejak jadi menteri Jokowi, isu ini sudah Anda lemparkan ke publik. Seharusnya di periode ini Anda sudah punya solusinya, kata Iqbal Putra. Ini baru mau dicari solusinya, berikan dia waktu. Pemerintah nih tidak bisa secepat kilat. Bahkan kalau misalnya tak ada perubahan di 5 tahun ini, tunggulah 10 tahun yang akan datang. Itu kan KKN, jangankan BUMD, lembaga kepresidenan aja KKN juga kok. Yang jadi wapres kan anaknya, kata Eko Widodo. Dijawab sama Ricky Hidayat. Nah kan langsung dapat contohnya kan bang. Jawab lagi sama Mario Pangestu. Iya, dimulai dari Megawati yang presiden. Yang jadi presiden juga KKN kan bapaknya presiden. Kalau Megawati tuh konteksnya berbeda sama yang ini. Bu Megawati tuh nggak langsung jadi presiden ketika bapaknya jadi presiden. Jadi Gus Dur nih dilengserkan, abis itu dialah yang menggantikan. Nah sekarang kan kita harus kembali dengan masalah BUMD yang sudah banyak bangkrut. Jadi ini siapa nih yang nak selamatkan BUMD? Udahlah bangkrutin aja. Lah dia yang jadi menteri 10 tahun masa terpilih yang ketiga kalinya baru tahu, kata Nes Dugap. Dijawab sama Arsyad Arpan. Mungkin baru sadar. Terus dijawab lagi sama Nes Dugap. Aku rasa baru bangun sih bang. Terus dijawab lagi sama Mami Regan. Lah aku juga baru sadar dianya yang ketiga kali jadi menteri. Kukira baru 2 kali, ya ampun. Lah justru karena yang ketiga kali inilah kita lihat terobosan atau gerakan baru si bapak ini. Kita sebagai rakyat Indonesia harus memberi semangat yang penuh dengan pemerintah Indonesia. Majulah Singapura. Segera likuidasi aset BUMD 1057 milik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia. Segera juga lakukan super holding bank pembangunan daerah yang ada di provinsi Indonesia. Komisaris langsung gubernur di 38 provinsi lebur jadi Bank Pembangunan Indonesia di bawah pengawasan OJK dan melepaskan otoritas manajerial secara pribadi gubernur seluruh Indonesia. Sumber kompleks penggelapan dan penggunaan dana APBN dan APBD di pusat-pusat bank pembangunan daerah yang dilakukan oleh dan inisiatif gubernur kepala daerah dan atas persetujuan ketua DPR 1. Jadi sumber kebocoran utamanya adalah segera lembur hilirisasi keuangan bank pembangunan daerah karena dana APBD disimpan dan diendapkan terlalu lama buat kepentingan kelompok sekitar gubernur dan keanggotaan DPR terkait pinjaman duit dijaminkan untuk SK. Mohon KPK segera audit setiap pergantian rotasi terpilih gubernur di seluruh Indonesia, kata Eka Wijayara. Kok ini siapa cakap panjang lebar? Cuma rakyat Indonesia kan? Tak usah kasih teori untuk pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia nih dari luar kepala dah untuk hal-hal kayak gini. Jadi engkau tak perlu ajarkan pemerintah Indonesia. Lah bukannya sedari tingkatan kepemimpinan paling atas itu sudah menunjukkan nepotisme dan jauhnya penunjukan posisi berdasarkan prinsip meritokrasi. Ya sudah, jangan terkejut jikalau begitu. Kalau tingkatan paling atasnya saja sudah hadir sebagai contoh untuk itu, kata Habib Syadzili. Lah sekarang kan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lah caper sama nggak tahu diri amat lu Pak Menteri. Lah situ pemimpinnya dalam kurung wapres sampean kan titipan juga via MK. Nggak capable pula tuh. Indikasi
pemilik akun Fufufafa pula. Coba situ ngomong ke Presiden @Prabowo kalau beliau Pak Wapres @Gibran_Rakabuming nggak capable. Hanya anak titipan yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Berani nggak Pak? Jangan beraninya cari muka ke media-media BUMD bermasalah. Lah dari zaman dulu juga korupsi kok, kolusi sama nepotisme. Sudah mengakar juga di negara Konoha Pak. Kalau mau berantas sekalian dari elit atas dan dari akar-akarnya. Itu pun kalau situ berani, masih punya malu dan masih punya muka kan Pak, kata Nanang SW. Inilah contoh rakyat Indonesia yang tidak optimis dengan pemerintah Indonesia. Pasti ada yang balas nanti itu, keluar dari negara Indonesia. Tak ada pula sih. Semua aja kalau bilang titipan, yang honor Pemda lah, yang BUMD lah. Emang orang nggak boleh kerja apa? Kata Fajri 5649. Dijawab sama Heheru. Cie titipan tersungging. Nggak boleh kayak gitu. Titipan juga manusia. Harus diakui iya. Tapi gimana ya, kan niru paling atasnya contoh siapa? Presiden, kata Agung Asyi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itulah alasan sistem rekrutmen perusahaanku menggunakan orang luar bukan orang dalam, kata Oelia Bab. Kak mana nih? Kak mana? Sistem orang dalam nih lah yang paling mantap, gampang diatur. Makanya belajar sama Indonesia, negara-negara lain tuh. Lah, emangnya Anda capable, kata Ilona Twitter. Kalau dia tak capable, tidak 3 periode dia dipilih. Nggak ngaca kau, banyak ahli tata negara S2, S3 atau alumni IPDN. Jauh lebih layak jadi Mendagri. Apakah nggak karena orang dalam juga kau dipilih, kata Zakil Legend. Oh, nggak boleh ngomong gitu. Kalau aku percaya dengan pemerintah Indonesia. Iya, budaya nitipnya dari Tempo Doelo. Orang yang dulu sekarang udah jadi senior, nggak mau tersaingi, gaptek dan nggak maju-maju, akhirnya bangkrut, kata Rashidah Jasmine. Ya orang duelu tuh kan memang gue tuh. Jujur ini orang pintar banget. Itu sebab alasan dia pernah jadi Kapolri pada masa itu, kata Anang ND. Oh, saya tidak tahu masa lalu beliau. Tapi yang saya tahu sekarang nih BUMD sedang rugi. Nggak hanya BUMD kayaknya Pak, mungkin kakaknya juga, kata Yusuf inisial G, kata Fadil Nariansyah. Kurang komen, Kak, bawa apa benda tuh?